Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazmi Mardita dengan NIM 2005111022. Saya merupakan mahasiswi jurusan Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori pembelajaran dan cara penerapannya di dalam kelas, di mana video kali ini bertujuan untuk memenuhi UTS dengan mata kuliah perkembangan peserta didik. Dalam pengajaran, guru harus memiliki suatu tujuan dalam pembelajarannya kepada siswa, agar materi maupun pemahaman yang ingin disampaikan oleh guru bisa mengakar kepada siswa. Di sini saya akan menyampaikan beberapa teori dalam pembelajaran yang mungkin bisa menjadi inspiratif bagi guru dalam menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik. Di antaranya yaitu teori behavioristik, teori belajar kognitif, teori konstruktivisme, dan teori humanistik. Yang pertama yaitu adalah teori behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang menyatakan tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus-responnya mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilangkan bila dikenai hukuman. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada pelajar, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan pelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati adalah stimulus dan respon. Oleh karena itu, apa yang diberikan oleh guru dan apa yang diterima oleh pelajar harus dapat diamati dan diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran sebab pengukuran merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus responnya mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode drill atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan reinforcement dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajar, karakteristik, media, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pembelajaran yang dirancang dan berpijak pada teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan adalah objektif pasti, tetapi tidak berubah. Pengetahuan telah terstruktur dengan rapi sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan ke orang belajar atau pembelajar. Fungsi atau pikiran adalah untuk menjiplak suatu struktur pengetahuan yang sudah ada melalui proses berpikir yang dapat dianalisis dan dipilih, sehingga makna yang dihasilkan dari proses berpikir seperti ini ditentukan oleh karakteristik struktur pengetahuan tersebut. Pembelajar diharapkan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan. Artinya, apa yang dipahami oleh pelajar atau guru itulah yang harus dipahami oleh murid. Yang kedua yaitu teori belajar kognitif. Teori belajar ini disebut sebagai model perseptual, yaitu melatih siswa untuk mengoptimalkan dalam memahami terhadap suatu objek. Teori ini menyatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan dirinya.
Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. Teori kognitif ini sangat besar pengaruhnya dalam proses pembelajaran. Akibatnya, pembelajaran di Indonesia pada umumnya lebih cenderung kognitif pada intelektual atau kognisi, sehingga output pendidikan kaya intelektual tetapi miskin moral kepribadian. Aplikasi teori kognitif dalam kegiatan pembelajaran. Pada hakikatnya, teori kognitif adalah sebuah teori pembelajaran yang cenderung melakukan praktek yang mengarah pada kekuatan intelektual peserta didik. Meskipun teori ini memiliki berbagai kelemahan, namun memiliki juga kelebihan yang harus diperhatikan, yaitu kecerdasan peserta didik perlu dimulai dari adanya pembentukan kualitas intelektual. Konsekuensinya, proses pembelajaran harus lebih memberikan ruang yang luas agar siswa mengembangkan kualitas intelektualnya. Yang ketiga yaitu teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme ini menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama, dan merevisinya. Apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai bagi siswa agar benar-benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, mereka harus bekerja memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya, berusaha dengan susah payah dengan ide-ide. Menurut teori konstruktivisme ini, satu prinsip yang paling penting dalam psikologi pendidikan adalah bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa. Siswa harus membangun sendiri pengetahuan di dalam benaknya. Guru dapat memberikan kemudahan untuk proses ini dengan memberikan kesempatan siswa untuk menemukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri dan mengajar siswa menjadi sadar dan secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Guru dapat memberikan siswa anak tangga yang membawa siswa ke pemahaman yang lebih tinggi. Dengan catatan, siswa sendiri yang harus memanjat anak tangga tersebut. Aplikasi teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Pengetahuan tidak bisa diberikan begitu saja kepada siswa, dan diharapkan siswa juga harus aktif secara mental membangun struktur pengetahuannya berdasarkan kematangan kognitif yang dimilikinya. Siswa akan lebih mudah mempelajari sesuatu bila dia memiliki pengalaman dengan apa yang dipelajarinya. Teori ini memusatkan pada kesuksesan siswa dalam mengorganisasikan pengalaman mereka, bukan kepatuhan siswa dalam refleksi atas apa yang telah diperintahkan dan dilakukan oleh guru. Dengan kata lain, siswa lebih diutamakan untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuan mereka melalui asimilasi dan akomodasi. Pengajar berperan sebagai fasilitator atau instruktur yang membantu murid mengkonstruksikan konseptualisasi dan solusi dari masalah yang dihadapi. Mereka berpendapat bahwa pembelajaran yang optimal adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Pendidikan diselenggarakan dengan tujuan membantu siswa menjadi manusia yang merdeka dan mandiri, serta mampu memberikan kontribusi kepada masyarakatnya. Pendidikan menjadikan orang mudah diatur, tetapi tidak bisa disetir. Belajar tidak hanya meniru atau mencerminkan apa yang diajarkan, melainkan menciptakan sendiri. Penerapan konstruktivisme dalam proses belajar mengajar menghasilkan metode pengajaran yang menekankan aktivitas utama pada siswa. Mereka menyusun dan membangun pengetahuan melalui berbagai pengalaman yang memungkinkan terbentuknya pengetahuan. Mereka harus menjalani sendiri berbagai pengalaman yang ada. Akhirnya, mereka memberikan percikan pemikiran tentang pengetahuan-pengetahuan tertentu. Pandangan konstruktivisme menekankan pentingnya siswa menyadari alasan dan tujuan ia belajar. Baginya, perlu dihindari pendidikan yang hanya menghasilkan orang yang sekadar ia belajar menurutnya dan melakukan perintah. Pendidik adalah orang yang mengajar, memberi teladan, dan membiasakan anak didik untuk menjadi manusia mandiri dan berperan dalam memajukan kehidupan masyarakat.
Jikapun ada ganjaran dan hukuman, maka ganjaran dan hukuman itu harus datang sendiri sebagai hasil atau buahnya segala pekerjaan dan keadaan. Mengajar bukanlah kegiatan memindahkan pengetahuan dari guru ke murid, melainkan kegiatan yang memungkinkan siswa membangun sendiri pengetahuannya. Kegiatan mengajar di sini adalah sebuah partisipasi dalam proses belajar. Pengajar ikut aktif bersama siswa dalam membentuk pengetahuan, menciptakan makna, mencari kejelasan, bersikap kritis, dan memberikan penilaian-penilaian terhadap berbagai hal. Mengajar adalah membantu siswa untuk berpikir secara kritis, sistematis, dan logis dengan membiarkan mereka berpikir sendiri. Yang keempat yaitu teori belajar humanistik. Dalam teori humanistik, proses belajar dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Tujuan utama pada pendidik adalah membantu siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Aplikasi teori belajar humanistik. Keberhasilan implementasi teori humanistik dalam belajar harus dilakukan dengan cara menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, menggairahkan, memberi kebebasan siswa dalam memahami dan menganalisis pemahaman atau teori yang dialami dalam kehidupan agar belajar bermakna bagi siswa. Diperlukan inisiatif dan keterlibatan penuh dari siswa sendiri, maka siswa akan mengalami eksperimensial. Pembelajaran menurut teori humanistik adalah bagaimana seorang guru benar-benar mampu memahami perbedaan dan memposisikan siswa sebagai kelompok yang harus dibimbing dan dikembangkan semua potensinya. Aplikasi teori humanistik lebih menunjukkan pada ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para siswa, sedangkan guru memberikan motivasi kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan siswa. Guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada siswa dan menampingi siswa untuk memperoleh tujuan pembelajaran siswa sendiri. Diharapkan siswa memahami potensi diri, mengembangkan potensi diri secara positif, dan meminimalkan potensi diri yang bersifat negatif. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan pada teori-teori pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.